Yang saya hormati Bapak Ibu sertifikat redistribusi tanah 21. Cek. Mohon izin melaporkan bahwa kegiatan pelaksanaan redis di Kabupaten Muna, pertama, pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Muna pada tahun 2021 memperoleh target sebanyak 6.150 bidang. Dapat kami laporkan sampai dengan tanggal 22 September tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, telah diterbitkan sertifikat sebanyak 4.571 bidang seluas 2.250 hektar untuk 4.200 kepala keluarga penerima. Yang kedua, pada hari ini diserahkan sebanyak 4.571 bidang seluas 2.250 hektar untuk 4.200 kepala keluarga penerima secara simbolis. Yang ketiga, tanah yang menjadi objek redistribusi tanah di Kabupaten Muna berasal dari tanah negara yang dikuasai. Keempat, jenis penggunaan tanah yang menjadi objek redistribusi tanah terdiri dari tanah pertanian dan non-pertanian yang tersebar ke dalam 17 desa di Kabupaten Muna. Terima kasih, demikian apa yang bisa kami sampaikan sambil menunggu waktu pelaksanaan secara resmi oleh Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja, saya minta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk juga menyalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan-pelatihan agar tanah yang digarap oleh Bapak Ibu penerima manfaat reforma agraria ini lebih produktif. Sekali lagi, agar tanah yang ada lebih produktif, memberikan hasil untuk membantu kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan kepada Bapak Ibu penerima sertifikat, saya minta agar sertifikatnya dijaga baik-baik. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, atau beralih fungsi atau dialihkan kepada orang lain. Harus betul-betul dijaga. Itu saja yang penting yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini penyerahan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria saya serahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mohon berkenan kepada Kepala Staf Kepresidenan untuk memandu dialog. Para gubernur, bupati, wali kota, dan hadirin sekalian yang berbahagia, Bapak Presiden, pasca 4 kali Bapak Presiden memimpin rapat secara intensif, hanya membicarakan persoalan reforma agraria. Maka kami bersama-sama dengan Menteri ATR BPN dan Menteri KLH telah membentuk tim bersama 2021 untuk mempercepat penyelesaian konflik. Tim berkolaborasi dengan 4 Kemenko, 9 kementerian lembaga terkait, TNI Polri, PTPN, Perhutani, dan dilakukan koordinasi penuh dengan pemerintah daerah dan mendapat dukungan yang luar biasa. Juga demikian melibatkan organisasi masyarakat sipil atau CSO. Bapak Presiden, sesungguhnya sampai dengan saat ini telah menerbitkan atau telah disiapkan itu 165.000 sertifikat. Tapi yang baru bisa dibagi 124.000 hari ini. Mungkin nggak berapa lama lagi sudah akan selesai. Dan ini melibatkan 90.802 kepala keluarga secara serentak. Berikutnya saya akan memandu Bapak Presiden. Ada 5 lokasi, nanti diantaranya Kabupaten Buleleng dan seterusnya akan menyampaikan betapa mereka sekarang semeringah Presiden. Sekian lama merasa apa itu mungkin jengkel, mungkin juga marah, karena sekian lama belum ada penyelesaian. Alhamdulillah dengan kita lakukan dengan cepat, semua persoalan bisa diselesaikan. Mana masyarakat Kabupaten Buleleng? Kabupaten Buleleng, Pak Presiden, jumlah sertifikat 813 bidang Buleleng, 205 kepala keluarga dan 346 hektar. Konfliknya sejak 1991, di mana lahan garapan warga bertumpang tindih dengan HGU yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Pada Maret 2021, penanganan lapangan oleh Kepala Staf Presiden bersama-sama dengan tim agraria dari pusat, dari daerah, pemerintah daerah, dan CSO melibatkan dari KPA. Masyarakat saat ini mendapatkan lahan baik untuk tinggal maupun untuk berusaha. Saya persilakan perwakilan dari Buleleng untuk menyampaikan perasaannya selama ini seperti apa. Ayo Buleleng, silakan. Buleleng, baik, ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Menteri ATR, para gubernur dan bupati, serta para hadirin penerima sertifikat seluruh Indonesia. Kami Kepala Desa Sumber Lampok pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Pemerintah Indonesia atas terselesainya konflik agraria yang sudah berpuluh-puluh tahun di Desa Sumber Lampok. Hari ini warga kami sangat berbahagia, bereporia dengan menyerahkan dan menerima sertifikat sebanyak 813 sertifikat. Semoga
Bapak Presiden, Bapak Gubernur Bali bisa mengemban amanah mulia ini untuk membangun Indonesia dan khususnya Bali ke depan oleh Bapak Gubernur kami untuk masyarakat Bali secara menyeluruh. Besar harapan kami apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwasanya sertifikat ini dijaga dengan baik-baik karena sudah berpuluh-puluh tahun kami merupakan generasi ketiga dari leluhur-leluhur kami yang sudah memperjuangkan akan kepemilikan tanah di Desa Sumber Klampok. Dan Asungkare alhamdulillah bahwasanya di tanggal 22 September 2021 tuntas secara keseluruhan. Sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia serta seluruh komponen lapisan yang telah membantu, khususnya BPN Kabupaten Buleleng, BPN Provinsi Bali, Bapak Bupati, dan Bapak Presiden terutama dengan program reforma agrarianya. Semoga walaupun dalam kesempatan ini kami hanya bisa bertatap muka secara virtual, kedepannya Bapak Presiden dapat berkunjung langsung ke tanah Sumber Klampok dan bisa ketemu langsung dengan warga masyarakat Desa Sumber Klampok. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila mana dalam penyampaian kami ada hal yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan Paramo Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tanahnya akan dipakai untuk apa atau sudah dipakai untuk apa? Sudah dipakai untuk pertanian, Pak. Tanam apa? Tanam jagung, cabai, kacang, Pak. Sudah berapa tahun berarti ini konflik ini? Sudah kurang lebih 60 tahun. 60? Tahun. Karena Desa Sumber Klampok sudah menjadi desa definitif sejak tahun 1967, Pak. Ya, nanti kalau saya ke Bali, saya mampir ke mana ini? Sumber Klampok. Sumber Klampok, siap. Ya, saya mampir nanti. Tapi saya mau melihat betul bahwa tanah yang saya minta agar tanah yang sudah diberikan ini betul-betul produktif karena jumlahnya juga tidak, jumlah hektarnya juga tidak sedikit, sehingga memberikan manfaat yang betul-betul kepada masyarakat dan rakyat yang menerima lahan ini. Dan saya sampaikan juga kepada seluruh kanwil, kantor pertanahan di seluruh tanah air, agar tadi yang sudah saya sampaikan 124.000 sertifikat ini segera semuanya dalam sehari 2 hari ini diserahkan kepada masyarakat, sehingga nanti Bapak yang berikutnya bisa segera kita kerjakan, kita lakukan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin sekalian, karena keterbatasan waktu, jadi cukup 3 sebagai perwakilan. Satu hal yang kami garis bawahi tadi, Bapak Presiden, tentang pemberdayaan. Jadi perintah Bapak Presiden, setelah diterima sertifikat, nanti ada upaya pemberdayaan yang melibatkan berbagai kementerian. Nanti akan kita kawal, Bapak Presiden. Demikian, sekali lagi kita semuanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, karena persoalan yang sekian lama kali ini bisa diwujudkan menjadi sertifikat dan menjadi hak milik bagi rekan-rekan sekalian. Demikian saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara siang hari ini selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN Kabupaten Muna berkarya menjalankan tugas berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. BPN Muna bekerja dengan hati, jujur, ikhlas melayani, profesional, terpercaya, tanggung jawab, gotong royong, mengedepankan serta tertib pertahanan. BPN Muna penuh pengabdian, memberikan yang terbaik kepada masyarakat sebagai bukti pengabdian kepada bangsa dan negara. Di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN Kabupaten Muna berkarya menjalankan tugas berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. BPN Muna bekerja dengan hati, jujur, ikhlas melayani, profesional, terpercaya, tanggung jawab, gotong royong, mengedepankan serta tertib pertahanan. BPN Muna penuh pengabdian, memberikan yang terbaik kepada masyarakat sebagai bukti pengabdian kepada bangsa dan negara, kepada bangsa dan negara, kepada bangsa dan negara. Di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN Kabupaten Muna berkarya menjalankan tugas berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.